Selamat siang, 1 jam ke depan kita akan cerita gimana sih untuk usaha thrifting. Dan untuk teman-temanku yang mau usaha thrifting, dengarkan video ini. Otomatis 1 jam ke depan akan membuat kita lebih kritis dalam usaha dan akan cepat dalam memulai satu usaha. Usaha thrifting adalah pakaian yang dikemas dari negara asalnya, Jepang, Korea, dan Cina. Tentunya itu memiliki versi masing-masing. Mereka memiliki keunggulan masing-masing pada setiap brand tersebut. Brand A, dan brand B, dan brand C. Brand Jepang dikenal sama bahannya yang brand original. Brand Korea dikenal sama warna dan fashion. Brand Cina dikenal sama fashion dan modelnya. Itu kawan-kawanku semua, untuk menentukan apa yang harus kita pilih tergantung dari market kita. Market kita kemana? Ke brand K, ke Siska, atau ke model atau fashion K gitu. Tentunya semua brand itu ada kelebihan, ada keunggulan masing-masing. Buat kawan-kawan semua sebagai pecinta pakaian thrifting, salah kebaiknya untuk memulai pakaian thrifting, usaha thrifting ini dalam memulai satu item dan tentukan item itu dan fokus dengan item itu. Karena apa? Setiap bal itu dia mempunyai banyak kategori. Mulai dari kategori anak-anak, dewasa, atasan, dan bawahan. Tentunya semua itu ada versi masing-masing. Kita tentukan aja dan kita fokus satu item itu sampai benar-benar kita dikenal sebagai penjual tersebut, sampai dikenal sama brandingnya. Usaha thrifting ada usaha yang saya berani bilang usaha yang minim dari kerugian. Kenapa? Karena usaha thrifting ini barangnya itu tidak membusuk, tidak membasi, dan tidak membau, dan barangnya itu tidak ketinggalan zaman. Dia selalu mengikuti tren yang ada. Buat kawan-kawan ya. Jadi budget itu mulai dari budget 3 juta sampai budget 10 juta bisa mulai usaha, bisa beli satu bal. Kalau kita banding-bandingkan, untuk kawan-kawan pemula sering bertanya soal perbanding-bandingan. Kita nggak mau jadi kawan banding-banding, tapi kalau kita banding-bandingkan paket usaha atau bal, orang jual paket usaha, mereka yang beli bal, mereka jadi percaya jadi paket usaha. Jadi kalau kita bandingkan, mending ke bal, dan bal itu lebih seutuh barangnya. Kita bisa dapatkan barang pot, barang kepala di sana ada. Sementara kalau paket usaha mungkin harganya lebih ringan, tapi barang kepala yang peranjapan udah nggak ada lagi, barangnya lebih ke standar. Dan cara pengolahannya juga beda. Barang bal dia ada kualitas A, B, dan C. Tentunya itu lebih maksimalkan untuk keuntungannya. Buat teman-temanku sebagai pemula, jangan takut soal budget. Budget itu mulai dari 3 juta sampai puluhan juta. Nah, untuk menentukan budget itu bukan ditentukan dari kuantitinya atau beratnya, ditentukan dari itemnya. Tergantung item yang kita minta. Ada item 3 juta di kaos cewek dengan panjang, ada di 3/4 cewek, 7/8 gitu. Ada di bed cover, perabotan lainnya gitu. Itu item 3 jutaan. 4 juta mungkin yang tebal dan kaos cewek dengan pendek. Tentukan aja budgetnya. Makanya usaha thrifting ini makin hari makin meluas. Kenapa? Karena usaha itu bisa dijadikan kepada siapapun. Jadi orang nggak harus mempunyai uang yang banyak mulai usaha ini, karena harganya itu balik itu dia ini tergantung dari item, beda harga. Tentukan aja berapa budget kita, sesuaikan budget kita, dan kita kelola budget itu sesuai dengan kemampuan kita. Dalam usaha itu yang penting kita tuh konsisten dan komitmen dalam melakukan sebuah usaha. Konsisten dalam kategori, konsisten di waktu, harus kita posting, harus kita dagang itu dengan konsisten, dan jangan takut barangnya nggak rugi. Kegagalan orang dalam memulai bisnis itu kenapa? Biasanya tuh kegagalan orang tuh dalam bisnis itu bukan karena produknya jelek, tapi karena tadi nggak punya perencanaan, nggak mengenal pasar, uang berantakan, takut rugi, dan nggak mau takut rugi dan mau cepat untung. Itulah yang membuat orang gagal dalam usaha biasa. Dan kita bisa ciptakan itu, buat itu dengan cara-cara ya. Jadi kita mempunyai mental pada diri sendiri, mental bagaimana agar kita tuh nggak mau lihat orang tuh bagaimana ya, kita lebih mengembangkan diri kita sendiri gitu. Dan kita harus yakin, karena apa, di bal thrifting ini dia tuh halal mengikuti fashion, dan dia nggak ketinggalan zaman kan. Setiap tahun dia tuh berganti pola, berganti fashion. Dia selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada, itu indahnya di sana. Dan thrifting ini juga dia tuh memiliki seni yang mungkin di semua bisnis lain memiliki gitu. Dimana seninya itu, saat orang membeli satu bal, mereka itu hanya mengetahui jenis itemnya, tapi nggak mengetahui berapa banyak brandnya, berapa banyak barang kepala, barang ekor, dan barang badan. Itu yang membuat mereka tuh membuat sisi mereka tuh menjadi ada chemistry-nya dalam dagang ini. Dan item ini juga, item apapun bisa diolah. Kita udah kupas di video sebelumnya. Semua item, dari item anak-anak, kaos yang panjang, kaos yang pendek, itu semuanya bisa diolah. Tergantung kita segmen pasarnya di mana. Dan semua item itu ada menuju segmen pasarnya. Ada kategori yang harus mereka pakai gitu. Tentunya semua jenis itu ada target marketnya gitu. Contoh seperti pakaian anak tipis. Tipis itu lebih ke pakaian anak main-main kan. Jadi
kalau kita bandingkan antara anak tipis dan tebal itu mending contohnya anak tipis dulu. Kenapa? Kalau tipis itu lebih dominan itu anak-anak buat santai, buat main-main. Sementara kalau tebal itu lebih dominan anak-anak yang mungkin di suatu tempat yang musim dingin atau lagi ini buat buat memotor gitu. Sementara kalau anak tipis itu lebih ini lebih banyak dan kawan lebih banyak karena dia itu lebih mencakup anak-anak yang buat bermain, buat tiduran gitu. Di bar itu yang menentukan barang bagus atau tidaknya itu bukan karena kode atau brand bal. Kode bal dan brand bal itu brandnya itu menentukan sebuah karung, sementara kode itu menentukan sebuah material. Itu ada pertanda sebuah brand dan pertanda sebuah material. Jadi menentukan itu hanya item. Itu juga bagus buat kawan-kawanku untuk pengusaha tripping ya. Jangan kita pertanyakan kode brand bal gitu. Kenapa? Karena itu bisa memancing oknum bahaya nantinya. Karena takutnya nanti oknum akan mengadakan barang itu dan meminta kita DV barang itu. Nanti setelah kita DV mereka akan membuat barang itu akan bahaya. Nah dan juga pastikan di Bali bagaimana sih agar mendapatkan barang bagus gitu, gambarnya. Pastikan ya itu tanyakan kepada penjualnya masalah tipe atau grade-nya gitu. Setelah itu pastikan grade-nya itu grade A atau cream gitu. Itu akan lebih bagus buat pemula gitu. Nah pastikan segel kawannya ini belum terbuka. Apa? Kalau segel kawan terbuka, otomatis barang baru itu nggak ada lagi kawan ya. Begitu. Dan cara menghitung HPP dari tiap item itu gampang banget. Tinggal tanyakan harganya berapa dan berapa isi estimasinya. Itu akan ketahuan nanti HPP-nya tetap sama. Semua item itu tetap sama, terpaksa sama. Ada sistem barang A, barang B, dan barang C. Kita tinggal pisahkan barang-barang tersebut. Barang A standar harganya begini, barang B standar harganya begini, barang C standar harganya segini gitu. Makanya orang-orang jangan inilah jawaban buat orang-orang yang bingung. Kenapa sih si A orang itu bisa jual dengan mesti sedemikian murah, sementara yang saya tanya ke penjual bar harganya segitu, kuantitasnya segitu. Nah inilah mereka sudah menentukan harga di barang A dan barang B. Barang C itu adalah bonus dari keuntungan dia. Jadi mau dia bagi sekalipun itu nggak akan merugikan dia teman-teman ya. Yang brand juga banyak, dari brand Korea, Jepang, Cina itu banyak brandnya. Makanya menentukan bagus tidak barang itu bukan tergantung oleh kode atau brand, tapi yang itu menentukan dari hoki-hokian, karena setiap brand dan kode itu sama dia, itu tetap sama. Dan bal ini otomatis saya bisa pastikan 80% bisa diolah gitu. Dan tiada yang membuang sekalipun, bahkan barang reject sekalipun itu bisa diolah, bisa didaur ulang dan bisa dibantukan ke kuah itu buat naikkan trapping kita. Makanya sangat bermanfaat semuanya. Bagi yang mau usaha trapping ya itu tadi, gampang banget usaha trapping ini. Untuk agar kita tidak tertipu itu gampang banget, kita tinggal cari toko-toko yang benar amanah gitu. Contoh gini, misalnya kamu mau membeli suatu barang yang kamu beli, pastikan penjual itu menjual barang tersebut gitu. Dan lihat beberapa testimoni asli dia gitu. Setelah itu baru kita tanyakan beberapa sosmed dia. Setelah semuanya fix, real, baru kita mulai tanyakan barangnya. Setelah tanyakan barangnya, kalau memang mau transaksi insya Allah dia akan menipu. Dan juga ada minta proses video call, minta lihat kamu wajah seutuhnya agar kita tahu siapa penjualnya gitu. Dan saya juga begitu, sebagai penjual juga saya begitu. Sebagai penjual, setelah ada orang memesan barang kepada saya tidak akan mengirim barangnya kalau orang itu tidak mau video call dan tidak mau melihat wajahnya ke saya tidak akan menjualnya. Karena saya berdagang itu harus mengetahui dulu siapa sih pembelinya gitu. Tidak harus memikirkan untung-untung aja. Biasanya kotornya pengusaha itu mereka hanya memikirkan untung-untung aja. Kalau saya tidak, saya memikirkan siapa sih, bagaimana sih biar orang itu bisa berjalan jalan gitu, dengan mereka berjalan kita juga akan berjalan juga enak gitu. Makanya saya sebelum customer beli barang saya tanyakan, Kak ini isinya segini-gini, harganya segini-gini, aku rasa ini bisa muter kan? Karena apa? Karena tanganku tuh ngambil ini udah sering gitu. Dan semua item itu memang ini bisa diolah. Mau item apa? Mulai dari item anak-anak, dewasa, atas pembawaan semuanya bisa diolah. Nah cara pengolahannya sama, makanya kalau bagusnya kalau kita main bal ini, kalau tripping ini, fokusnya ke satu item dulu. Nanti item-item lainnya mengikut karena ilmunya sama Kak, ilmu sama. Dia ada barang A, barang B, dan barang C, ya. Buat teman-teman. Nah nanti kalau ini juga ya, kalau kita mau usaha panjang, alangkah baiknya kalau kita langsung berkunjung
ke gudang orangnya itu, agar kita mengetahui benar nggak sih gudangnya di sana, apa sih yang dia jual, benar nggak sih yang dia jual sesuai yang kita mau beli gitu. Itu akan lebih memungkinkan kalau untuk kita tidak tertipu. Buat teman-temanku, untuk usaha thrifting ini kalian tuh bisa dapatkan barang apa aja gitu. Bahkan jangkauannya lebih luas, karena apa? Bahkan orang kerja harian pun dia bisa mendapatkan pakai thrifting ini, yang brand-brand juga bisa dapatkan, karena memang harganya itu yang terjangkau kawan-kawan. Dan usaha thrifting ini juga nih, usaha makin hari itu saya lihat makin berkembang, makin banyak yang mulai usaha ini. Bahkan orang-orang yang dulunya mungkin nggak ada kerjaan, setelah ada usaha thrifting ini mereka memulai dengan budget yang mungkin 3 juta atau 4 juta, hingga sekarang mungkin tokonya udah bisa berdiri, bahkan udah mempunyai beberapa karyawan. Itulah indahnya usaha apapun begitu. Utamakan setelah kita memutuskan usaha, utamakan kita tuh mempunyai perencanaan strategis untuk membentuk usaha itu menjadi berkembang lama gitu. Butuh banget namanya strategis. Bagaimana sih biar kita ini mempunyai nilai tambah, agar orang bisa membedakan antara toko kita dan toko yang lain gitu. Walaupun terkadang produk yang kita jual itu sama, tapi setiap toko itu pasti mempunyai nilai tambah dalam apa yang dia jual. Agar tidak membeli barang refake dalam thrifting ini, ya itu tadi, kenalkan dulu satu toko. Nanti setelah kakak mengenalkan penjual tersebut, kakak fokus ke orang itu. Walaupun terkadang kakak mau barangnya kosong, kakak mau mengambil barang orang lain, nah minta bantuan orang itu untuk mengecek barangnya gitu. Itu akan lebih memungkinkan agar kita tidak tertipu kan. Dalam usaha thrifting itu yang penting adalah harus konsisten dalam menawarkan suatu barang. Jangan takut barang nggak laku, karena barang ini memang dibutuhkan. Setiap orang tuh butuh perubahan dalam menjual pakaian thrifting ini. Karena barang ini juga, thrifting ini memang kayak kebutuhan makan gitu, kebutuhan pokok. Orang butuh makan nasi, terkadang butuh makan mie. Sama juga saya pakai kan. Hari ini sih saya pakai baju kaos oblong hitam, mungkin di siang nanti pakai oblong putih gitu. Karena orang tuh selalu ingin ada perubahan, apalagi untuk mengenai fashion. Dan thrifting ini lah solusi orang-orang yang menyukai fashion. Kenapa? Karena setiap tahun dia tuh selalu berganti dengan fashion, berganti sama pola, berganti sama gaya. Makanya dia tuh nggak tinggal zaman gitu. Selalu mengikuti perkembangan yang ada, benar nggak? Benar. Nah, jadi teman-teman kalau mau usaha thrifting itu nggak usah takut barang yang nggak laku, nggak usah takut karena barangnya ada barang-barangnya itu nggak usah takut. Karena apa? Ya tadi yang saya tahu thrifting ini juga ini mengikuti perkembangan yang ada. Dia tuh mengikuti kemajuan gitu. Jadi selalu mengikuti pola-pola gitu. Hari ini mungkin kaos oblongnya didesain seperti ini, mungkin yang besok beda lagi tahun depan gitu. Mereka selalu berubah tergantung dengan zaman sekarang. Yang thrifting ini juga dia semua item bisa diolah, dan semua item itu 89% itu bisa dikelola kan. Bahkan barang reject sekalipun itu bisa dijual lagi, bisa daur ulang atau dijahit kembali. Itu juga bisa naikkan traffic akun kita agar algoritma kita dibaca oleh pihak aplikasi. Dan untuk thrifting ini juga usaha thrifting ini juga bisa dimiliki sama siapa aja. Karena apa? Orang memulai usaha thrifting ini, mereka bisa beli satu bal dengan harga mungkin ada yang harga 3 juta, 4 juta, 5 juta dan seterusnya. Jadi bisa terbentuk tokonya dalam model-model tersebut. Makanya sangat memungkinkan untuk kawan-kawan tuh dalam usaha ini, usaha apapun itu yang penting ya itu tadi, kita harus benar-benar mengatur strategis dalam bagaimana sih biar kita bisa membangun usaha tersebut gitu. Dalam sebuah toko, semua toko itu pada intinya dia itu terkadang menjual produk yang sama, tapi setiap toko itu mampu menciptakan nilai review, nilai tambah agar bisa membandingkan bedanya toko si A dan toko si B. Itulah yang membuat nilai tambah dalam suatu toko. Dan seseorang setelah memulai bisnis, mereka itu bagaimana usahanya itu agar bertahan lama, bertahan di 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Nah mungkin dengan ini, kawan-kawan akan bertahan lama dengan mempunyai strategis pemasaran, mengenali pasar, manajemen harus tidak berantakan, dan harus konsisten. Utamakan nilai kejujuran dalam dagangan. Saya sebagai pedagang, saya menjunjung tinggi nilai kejujuran. Karena apa? Karena di sisi kejujuran, saya akan mendapatkan customer yang lebih gitu. Mungkin jangkauan saya akan semakin luas. Itu yang saya tekankan kepada diri saya sendiri, kejujuran dan komitmen. Saya tekankan itu. Dan buat teman-teman semua bisa juga seperti itu. Jadi seorang mengenal kita itu bukan dengan siapa kita dan bagaimana karakter kita. Itulah orang yang mengenal kita. Bagaimana sih kita, karakter kita. Makanya seseorang ini pengusaha itu mereka lebih mencari apa sih kelebihan dia, bukan fokus dengan apa kekurangan dia. Makanya orang itu selalu menggeluti itu tadi, mencari bagaimana sisi baik dia, apa sih yang mereka bisa tonjolkan dari diri dia sendiri gitu. Itu yang membuat orang itu beda gitu.
Seseorang pebisnis, mereka tuh mempunyai strategi masing-masing. Sama hal-halnya dengan strategi trading ini juga. Sebelum mereka membeli suatu barang, mereka akan memastikan dulu sama penjualnya, pastikan penjualnya benar nggak barang yang dia beli itu yang dijual sama penjualnya gitu. Jangan sampai kita membeli barang bal, membelinya kepada toko manisan. Jangan sampai kita membeli barang manisan, membelinya ke toko bal, itu nggak masuk. Makanya kita wajib banget buat mengetahui suatu toko, mengecek beberapa akun dia, memastikan akun dia real dan tidak bodong gitu. Nah setelah itu kita baru menanyakan itemnya. Dan ini juga yang menjadi sasaran oknum sekarang. Oknum sekarang market dia tuh selain pemula ada juga orang-orang yang biasa buka bank, yang fanatik pada suatu bank, satu kode, satu brand bal. Itu akan menjadi market terbesar dari oknum itu. Jadi buat kawan-kawan tuh sebagai pemula, alangkah baiknya sebelum kita membeli barang, kita mengetahui siapa penjualnya. Di sisi lain kita harus mengetahui harga yang dia jual, kita bedakan selama toko tersebut. Kali tahu harga-harga di toko-toko lain, yang sampai harganya itu melampaui batas, murah terlalu batas, karena itu akan ada jalan membuat oknum masuk ke kita, menipu kita. Di sini juga bagus buat ini pemula, seseorang yang udah biasa muka bank. Makanya itu alangkah baiknya kalau kita tuh menanyakan item bank. Apa sih itemnya? Karena brand bank, kode bank itu nggak memastikan barang bagus atau tidak. Itu hanya pertanda sebuah brand karung dan pertanda sebuah material barangnya. Kawan-kawan juga nggak usah takut karena belanja dengan seseorang yang jauh. Kenapa? Karena orang jauh itu nggak memastikan dia untuk menipu kita. Penipu itu datang bukan karena dia jauh atau dekatnya, karena ada peluang buat dia masuk. Maka alangkah baiknya kita menghalangkan peluang-peluang itu dengan cara tadi kita melihat akun real dia, pastikan akun dia benar-benar amanah, pastikan orang-orangnya memang mentinggi nilai kejujuran, pastikan orangnya benar-benar berdagang apa yang mau kita beli. Itu akan membuat kita itu semakin lebih rileks untuk membangun usaha kedepannya. Sebagai pengusaha tripping, orang itu mendapatkan chemistry lain dalam usaha tripping ini. Si lain mungkin orang mendapatkan uang, si lain mungkin orang mendapatkan tidak penasaran. Karena apa? Di saat mereka membeli satu bal, mereka itu hanya mengetahui item jenisnya, tidak mengetahui berapa banyak brand dalamnya, berapa banyak barang A, B, dan C-nya. Itu yang membuat nilai tambah pada usaha tripping. Dan toko kita juga berdiri ada di Bandung. Itu. Makanya saya selalu mengklaim, kenapa sih orang banyak tertipu di Bandung? Karena apa? Seorang oknum bisa memanfaatkan situasi, keadaan, dan kondisi. Karena di Bandung ini terkata untuk dropship yang banyak di tempat ini. Makanya oknum-oknum itu bisa memanfaatkan situasi tersebut. Kita harus benar-benar jeli dalam nilai itu. Jangan sampai kita terjebak dalam hal ini. Sebagai pembeli, kita harus benar-benar cerdas untuk memilih penjual. Pastikan penjualnya benar-benar real, benar-benar amanah. Dan kalau memang ada waktu, bolehlah luangkan waktu untuk berjalan langsung ke gudang dia. Kita bisa berdialog ke dia ke tempat dia, tanyakan soal barang yang mau kita beli tadi. Dan pastikan gudang dia memang barang yang kita mau beli. Itu akan meminimalkan agar kita tidak tertipu ke depannya. Tripping itu dikenal dengan per jenis. Item barang dikenal sama per jenis. Karena apa? Beda jenis, beda juga dengan harumnya. Kecuali itu pakaian anak. Kalau pakaian anak itu lebih dominan ke random. Ada jaketnya, ada sweaternya, ada bajunya, itu semua ada atasan dan bawahan. Sementara kalau item dewasa itu lebih ke per item. Makanya seseorang yang main bal ini dia lebih dibilang ke spesialis karena yang dia beli satu bal itu satu item. Dan itu juga yang mempunyai nilai tambah dalam saat orang menjual barang. Mereka memiliki nilai penasaran itu dalam menjual barang tersebut. Dan tentunya untuk menentukan HPP dalam satu pieces item itu, tentukan dulu harganya, tanyakan harga kepada penjualnya, tanyakan harganya dan tanyakan estimasi isinya. Nanti kita bagikan mengenai HPP-nya itu akan dapat nanti. Dan di sana setelah kita mengumumkannya, harus kita pisahkan barang A, B, dan C. Karena setiap bal, walaupun dia sama kategorinya, semuanya satu jenis, tapi dia ada 3 tipe barang. Tipe barang A, barang B, dan barang C. Nah itu harus kita pisahkan dalam masing-masing tipe. Tetapkan harganya, tipe barang A segini, barang B sekian, barang C sekian, harus ditetapkan. Di bal ini gak usah bingung dalam memilih item. Semua item bisa diolah, mulai dari item anak-anak ataupun item dewasa. Semuanya bisa diolah karena untuk HPP ini semuanya itu bisa dijangkau
dan jangkauannya juga lebih luas kalau untuk thrifting ini. Karena apa? Jangkauannya itu kan dengan harga-harga yang memang masih bisa diolah, harga-harga yang masih bisa didapatkan kepada siapapun, mereka bisa membeli barang ini. Bahkan barang-barang brand pun bisa didapatkan orang-orang yang mungkin keuangannya pas-pasan, karena memang harganya memang terjangkau kawan-kawan. Makanya itu peminatnya itu lebih besar peminatnya, karena dia mencakup semua kalangan gitu. Dan usaha apapun, entah itu usaha thrifting, usaha makanan atau usaha yang lain, yang penting orang itu tuh mencantumkan nilai kejujuran. Itu akan membuat toko dia itu makin hari makin besar. Semakin jangkauannya semakin besar, maka tingkat laku pun akan semakin besar gitu. Itu yang akan terjadi. Makanya seorang itu, bagaimana sih akan personal dia itu dikenal orang, siapa dia dan bagaimana orangnya, siapa karakter dia, itu untuk memperkenalkan personal orang seorang. Nah, sebagai pembeli yang baik itu, mereka tuh akan mencari di mana sih personal orang ini gitu. Setelah itu baru mereka mencari brandingnya gitu, apa yang mereka jual. Dalam usaha thrifting, ya itu tadi, yang penting kita tahu menentukan item apa yang mau kita bongkar, dan kita konsisten satu item itu. Jangan berganti-ganti item karena alasan yang sepele. Karena alasan dengan toko lainnya rame kok ini sepi, jangan begitu. Yang rame mungkin karena jaraknya mungkin lama dia dagangnya, sampai orang yang banyak tahu, mungkin itu penyebab dia rame gitu. Dan juga setelah kita membongkar bak, kita benar-benar harus konsisten. Jangan pernah kita itu keuangannya itu memang harus benar-benar rapi gitu. Kayak gini, misalnya kakak udah memisahkan barang kepala, udah misahkan barang badan, udah misahkan barang C, barang A, barang B, barang C, dan kakak harus tetapkan harga itu gitu. Jangan sampai kakak menjual barang itu di luar yang kakak targetkan itu. Karena kalau dia bilang kemahalan harganya, mungkin kakak berpikir aja begini, mungkin dia bukan target market kita gitu. Cari market lain, cari orang lain, sampai benar-benar kita menemui marketnya. Dan setiap item baru ini, dia tuh ada market semua dalam usia tadi. Seperti halnya seperti ini, bandingkan kayak ini dress cotton dan dress chiffon. Dress cotton itu mungkin dikenal dengan usia pemakaiannya mungkin ini orang-orang yang mungkin untuk hari-hari atau untuk di malam hari atau di siang hari buat di rumah, ibu-ibu buat di rumah. Sementara kalau dress chiffon itu condongnya pemakai itu untuk orang-orang mungkin pergi ke pesta atau ke acara-acara khusus atau ke acara arisan gitu. Makanya itulah untuk menentukan target marketnya. Tentukan dulu apa yang dibutuhkan seseorang, apa yang sering orang pakai, usia berapa yang sering pakai item tersebut gitu. Sama halnya kayak kaos. Di balik ini AJ ini dia ada punya tiga tipe buat kaos oblong. Tipe pertama tuh ada MBTS, itu kaos oblong full hitam. Ada juga kaos full putih, ada juga kaos warna. Nah tentunya itu pasarnya berbeda gitu. Walaupun jenisnya sama yang dipakai, jenisnya itu kaos oblong semua, tapi tentunya mereka itu mempunyai target market yang berbeda. Kalau kaos hitam itu, kita lihat itu bisa target marketnya itu di usia anak-anak, di remaja, di usia mungkin di 25 sampai 30 atau 20 sampai 30 gitu. Sementara kalau kaos putih itu lebih ke anak-anak yang buat anak-anak pabrik atau anak-anak yang kerja di perusahaan atau di pemerintahan. Nah, mereka lebih condong pakai kaos-kaos putih. Itulah untuk cara kita mengenal satu pasar. Makanya langkah baiknya setelah kita menjual itu, oleh thrifting, selain kita mempunyai perencanaan, kita juga wajib untuk mengenal satu pasar. Nanti setelah semuanya terbentuk, kita bisa juga memulai untuk mengatur manajemen, jangan sampai keuangan berantakan gitu. Kalau keuangan berantakan biasanya itu struktur dalam alur perdagangan itu akan berantakan juga. Karena apa? Di saat kita membeli barang, harganya 7 juta gitu. Dapat uang sekian baru kita belikan barang, itu kan keuangannya berantakan. Makanya harus benar-benar ngatur. Nah itulah yang dapat keindahan dalam usaha thrifting ini. Mereka itu hanya mengetahui jenis yang mereka beli, nggak mengetahui jenis brand yang mereka dapatkan gitu. Makanya setelah orang membongkar bak itu, mereka tuh keburu-buru gimana sih biar cepat selesai, gimana biar bisa mereka tuh memisahkan, mengetahui barang A, barang B, dan barang C nya. Itu yang membuat keindahan dalam usaha thrifting ini gitu. Ya, usaha ini juga saya bilang, yakin usaha ini usaha yang minim dari kerugian kan? Usaha ini sangat minim dari kerugian. Kenapa? Saya bilang gitu. Karena apa? Misalnya kakak usaha pakaian ini dia nggak membusuk, dia nggak membasi, dia juga membau, dan dia juga selalu mengikuti tren yang ada, gitu. Dia nggak ketinggalan model.
Makanya dia itu usaha yang minim dari kerugian, tinggal lagi cara kita memasarkannya. Makanya saya bilang tadi, kegagalan orang dalam berbisnis itu tadi bukan karena barang produknya jelek, tapi karena tadi kurang perencanaan, uang berantakan dan sebagainya. Nah, makanya kita bisa bentuk 4 itu dengan cara-cara sepele. Mungkin kita dengan meningkatkan rasa percaya diri dalam menjunjung tinggi nilai kejujuran atau komitmen. Nah, itu bisa meningkatkan struktur dalam manajemen perdagangannya. Dalam usaha itu yang penting kita tuh harus konsisten. Mau konsisten dalam memproses satu barang, konsisten dalam menawarkan satu barang, bukan konsisten dalam mengeluh karena barangnya nggak laku atau apa, bukan. Karena setiap kali ada penjual pasti ada pembelinya, apalagi jenis pakaian. Di pakaian tiap hari tuh orang cari, per jam tuh orang berganti-ganti orang cari, dan dia juga bisa menimbulkan daya tarik di balik ini. Gitu. Itulah yang membuat dia tuh mempunyai nilai view, nilai tambah di balik ini. Dan usaha Bali ini juga semakin hari semakin meluas gitu. Semakin meluas karena mungkin peminatnya itu makin banyak gitu. Karena usaha ini mereka tuh bisa dapatkan barang ini dengan harga, mungkin dapatkan barang dengan harga yang minim, Kak, yang harga yang bisa mereka jangkau tanpa mengurangi biaya operasional ekonomi dalam keluarga dia. Itulah yang membuat market dia itu makin besar, Kak. Dan banyak juga kalangan mahasiswa, teman-teman saya itu yang usaha thrifting ini gitu. Jadi saya tanyakan sama mereka, gimana sih Kak, kenapa sih Kak bisa termotivasi untuk usaha thrifting ini? Saya tanya begitu. Mereka bilang ya tadi, karena mungkin mereka tuh lebih ini, ada nilai tadi, nilai keseruan tadi, dan juga mereka tuh bisa dapatkan usaha ini dengan modal 3 juta atau 4 juta gitu. Karena itemnya itu nggak item mahal semua, ada item yang harga 3 juta, budget 4 juta, ada yang 4 juta, ada yang 5 juta dan sebagainya, dan sampai 10 juta ya. Dan mengenai budget itu bukan menentukan barangnya 10 juta itu barang bagus semua, bukan. Itu ada pertanda item, karena orang ambilnya juga beda-beda seperti itu. Item apa yang mereka ambil, harga berapa, ya itulah yang harga mereka jual. Di thrifting ini indahnya begitu kan. Di saat orang membilang kita rugi, bedah nggak rugi. Itu lagi nih, akan ngambil barang yang HBP-nya 10.000, akan jual 5.000 nih barang ekor. Nah nanti orang-orang yang nggak tahu tadi akan bilang akan rugi. Jual sembarangan, tapi kok kakak bisa bongkar lagi, itu yang orang aneh gitu. Padahal mereka nggak tahu bahwa kakak udah memisahkan menetapkan harganya untuk barang A, barang B, dan barang C nya gitu. Orang nggak tahu itu, makanya itu juga seninya kan gitu. Di Bali ini semua jenis item ada, dan Anda kalau mau item yang random itu lari ke pakaian anak terlebih dahulu, karena anak itu ada atasan dan bawahan. Mau anak tebal, anak tipis itu ada atasan dan bawahannya gitu. Tentunya harganya berbeda. Anak tebal itu lebih sedikit isinya daripada anak tipis. Anak tebal itu dominan isinya itu ke JN, ke jogger, ke sweater, dan ke ini ya, jaket. Sementara kalau anak tipis itu lebih dominan ke anak sehari-hari. Kaos di sana, kemeja di sana, dress di sana, gaun di sana, rok di sana. Itulah untuk membedakan, dan isinya juga beda. Anak tipis itu isinya kurang lebih 1000 pieces, sementara anak tebal itu kurang lebih 500 pieces. Dan juga perbedaan harganya. Yang sama semua item lainnya begitu. Beda item, beda harga, beda quality, beda juga dengan kualitasnya. Gitu. Sama saya lihat kan seperti ini. Ini kan wedding, satu banyak wedding semua, tapi untuk mengenai warna, dia itu warnanya campur. Walau terkadang dilihat itu di sini bagian putih, tapi untuk warna mendalam di atas ini kita nggak mengetahui ada warna apakah ini. Kita hanya mengetahui jenisnya. Makanya setelah keluar per list tadi, kan barang ini kan masuknya per list, per kontainer kan. Nah saya tadi hanya mengetahui datanya aja. Makanya kita sebagai pedagang itu hanya memastikan kesobek begini itemnya untuk memastikan benar nggak sih keterangannya, kodenya dan itemnya gitu. Dan item ini, kode ini itu bukan pertanda barang bagus atau jeleknya, itu pertanda sebuah material tersebut. Jadi kawan-kawanku, makanya saya jelaskan lagi, buat siapapun yang sering buka barang, jangan pernah terpaku sama satu brand atau satu kode. Itu bukan makna barang bagus atau jeleknya. Ya, tentukan aja jenisnya, itemnya kemana nih larinya. Mau item anak-anak atau dewasa atau laki-laki, tentukan itu dan atur semuanya dengan benar-benar ini terstruktur gitu. Barang A, barang B, barang C, dan cara orang penjual thrifting ini juga banyak kan. Dan thrifting ini juga bisa kita dapatkan di mall-mall. Saya sering keluar masuk mall, bahkan saya lihat pajangan thrifting ini ada di bagian atas lantai kedua, lantai ketiga gitu. Bahkan dibanderol dengan harga-harga yang memang fantastis.
bisa dapat barang thrifting ini. Nah, thrifting ini juga dia tuh disukai semua, banyak yang menyukainya karena apa? Dia tuh mengikuti perkembangan fashion yang ada. Jadi setiap tahun dia itu berganti-ganti modelnya, fashionnya dia berganti-ganti. Buat temanku sebagai usaha thrifting, kita kan nggak usah takut karena jauhnya barang yang harus kita beli, karena nggak bisa curi, karena begitu. Makanya kita tuh butuh banget buat memastikan suatu toko benar-benar real, toko yang benar-benar real. Kita lihat testimoni asli dia, bukan testimoni berjualan doang. Dengan begitu kita tanyakan beberapa akun sosmed dia, akun TikTok dia, Facebook dia, YouTube dia, atau akun-akun lainnya. Kita tanyakan, kita kasih kesamaan ya. Kalau benar-benar nyata, kita masih belum yakin juga. Kita bisa datang langsung ke gudang dia untuk memastikan barang apa yang dia jual dan di mana gudang dia. Itu akan lebih minimalkan agar kita tidak tertipu tadi kan. Gitu. Di thrifting ini ada MGP, ada chinos, item cowok itu banyak. MGP, chinos, kaos cowok warna hitam, ada kaos kerahnya. Itu masing-masing ini berbeda karung. Gitu. Jangan pernah kita berpikir buka kaos blon cewek dengan panjang, maunya isinya blus, enggak beda. Kalau blus ya blus. Walau terkadang biasa masuk 1-2 piece itu biasa. Tapi jangan berharap begitu ya. Kalau kaos cewek ya kaos cewek, panjang, pendek gitu. Dan semua jenis item pakaian di thrifting ini ada. Nah, jangankan jenis pakaian, perabotan juga ada. Perabotan bukan perabot barang-barang pecah belah, bukan. Tapi perabotan lebih ke peralatan buat rumah tangga, seperti bed cover, spray, selimut, sarung kasur, sarung bantal, semuanya ada. Dan harganya juga berbeda-beda dia. Mungkin perabotan ini dikenal dengan harga budget 3 jutaan, 3 juta sampai ke 4 jutaan ya kan. Ada karpet ada ya, ada ambal gitu. Tentukan itemnya, apa yang mau kita buka terlebih dahulu. Dengan begitu akan membuat bisnis kita itu lebih terbangun. Dan setelah kita mulai usaha, minimalkan kita itu, minimalkan kita tuh fokus ke barang-barang gitu. Contohnya gini, jika kakak udah membuka satu bar, kakak dapat keuntungan 20% dalam bar tersebut. Nah, uang keuntungannya dikumpulkan, jangan dibelikan barang kalau bisa dikumpulkan untuk membeli bar yang kedua. Nanti dapat lagi keuntungan yang bar kedua, kumpulkan lagi. Begitu juga setelah dapat lagi keuntungan yang ketiga, belikan lagi. Nanti setelah cukup beli dua. Nanti setelah beli 2, beli 3, beli terus itu. Bentuk sebanyak-banyaknya barang kita. Nanti keuntungan itu akan mengikutkan. Gitu. Jadi fokuslah keuntungan itu di barang dulu. Barangnya barang gitu. Nanti uang itu akan mengiring sendiri. Begitu. Dan usaha thrifting ini juga dikenal bukan karena beratnya, karena ada beberapa bal yang berat itu nggak bisa dibikin berat yang sama. Mungkin bisa tulis itu bisa 100 kilo, tapi nggak semua 100 kilo, ada 80, ada 50 gitu. Seperti boneka itu paling 50 atau 40. Topi juga begitu, dia nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena barang itu barang yang rentan. Kalau dia dikemas seperti bal-bal lain, tingkat rejectnya itu akan lebih besar kan. Sama seperti tas ransel, tas lady itu nggak bisa dibikin sedemikian berat dengan bal-bal yang sama gitu. Enaknya usaha ini begitu, dia itu tuh mendapatkan nilai view, nilai tambah kan. Di sisi lain kita mendapatkan uang, sisi lain juga kita bisa mendapatkan rasa penasaran dari dalam usaha thrifting ini. Dan usaha thrifting ini sama sekali tidak mengandung bakteri, saya jelaskan itu. Kenapa? Karena barangnya sebelum barang dikemas, barang ini udah steril, udah di laundry, udah dikasih obat-obatan agar barangnya itu layak pakai, sesuai bisa langsung dipakai gitu. Saya sendiri sebagai penjual bar, saya sering banget pelanggan saya bongkar di gudang saya beli langsung saya pakai, nggak pernah saya cuci lagi, karena saya udah tahu ini barangnya udah steril, dia nggak ada mengandung hama-hama, nggak ada, karena barangnya udah dikasih obat, udah di laundry gitu. Dan usaha thrifting ini juga 90% usaha thrifting ini itu bisa diolah kan, itu bisa barangnya itu lumayan bisa dijual gitu, 90%-nya, bahkan kecil kemungkinan dia itu bisa 100% bisa dijual semua gitu. Tingkat reject itu pasti ada, tapi beberapa pieces aja gitu. Hanya beberapa persen tingkat reject. Mungkin seorang yang salah masukkan, termasuk sendiri barangnya, karena barang ini kan di satu wadah yang besar. Mereka mengumpulkan barang tersebut satu item. Nah, setelah masukkan mereka tuh nggak memilih-milih, mereka langsung ambil aja dalam wadah itu, mungkin pakai crane atau pakai tangan sendiri, langsung dimasukkan ke kotak pengepres gitu. Nah, mungkin ada 1-2 yang sobek, tapi nggak semuanya, nggak banyak nih, paling 3-4%.
Ya. Dan usaha trading ini juga dikenal gini kak, seandainya kakak membeli barang, kakak tidak mendapatkan barang baik, ya pastikan dulu tanyakan grade karungnya kepada penjualnya, grade A, grade B gitu. Biasanya grade cream itu lebih baik untuk pemula. Untuk pemula itu akan lebih bagusnya bila coba 1-2 bal dulu untuk mempelajari cara kerja trading ini. Nanti setelah itu terbentuk bisa mulai dengan 4 bal, 5 bal, atau 6 bal, itu juga bagus, nggak apa-apa gitu. Tapi semuanya itu kalau bisa jangan ambisi kak, jangan sampai kita tuh langsung lompat ke atas, tiba-tiba mau langsung lompat, jangan. Naik dulu tangga 1, tangga 2, tangga 3, kalau bisa kan seperti itu. Tapi kalau memang kita udah yakin, kita mampu, kita bisa, itu boleh banget. Yang usaha trading ini juga banyak beberapa customer saya itu yang mulai usaha ini hanya berdasarkan modal aja, uang. Jadi setelah dia punya uang, dia membeli barang ini dan dia suruh orang lain untuk menjualnya dengan sistem berbagi keuntungan. Nah kakak juga sebagai pengusaha juga bisa usaha ini. Jadi akan cari orang-orang yang benar-benar bisa kakak percaya untuk menjadi investornya gitu. Dan kakak ceritakan bagaimana kerja pakai trading ini gitu. Ajak orangnya berdialog, itu juga bisa kan. Karena banyak customer saya, beberapa customer saya itu yang melakukan hal itu gitu. Dan usaha bal ini juga nanti kalau kakak udah lancar tuh bisa mainnya per paket gitu. Jadi harga kakak ngambil per bal dengan harga per paket itu memang beda. Contoh gini ya, ngambil per bal mungkin harga 7,5, nanti per paketnya beda, mungkin di 72, 71 itu. Itu makanya hari demi hari kalau bisa tuh hari ini ngambil 1, besok ambil 2, hari ini ngambil 2, besok ambil 3, terus seperti itu, tingkatkan terus. Tapi benar-benar kita tuh barang itu membludak di atasnya gitu. Dan juga setelah kita memajang kayak itu, kalau bisa tuh kita tuh harus mempunyai strategis gitu. Strategis di mana pajang kita itu selalu beda dalam hari, dari hari Senin ke hari Sabtunya, hari Minggunya harus berbeda. Mungkin di hari Senin pajangnya seperti ini. Itu buat apa? Itu pengaruhnya besar loh kan, besar banget pengaruhnya. Kenapa? Karena orang itu bisa membentuk seseorang, membuat rasa penasaran pada diri seseorang. Itu akan lebih besar kemungkinan orang itu akan membeli dengan rasa penasaran. Karena apa? Pembeli terbesar itu terkadang bukan karena mereka kebutuhan, tapi karena adanya nilai penasaran di dalam diri mereka. Itulah mau mereka tuh membeli. Makanya kita bisa bentuk itu dengan kita ganti-ganti. Mungkin hari ini kita pajang seperti ini, di hari berikutnya pajang lagi seperti ini, barang atas dinaikkan, barang bawah diturunkan atau bagaimana. Pokoknya itu tergantung strategis kita. Dan bagus juga kalau kita bongkar balik itu, semua brand itu harus bisa kita bisakan. Ada ini brand dalam bal ini dapatnya 50 pieces, bisakan minimal 20 pieces. Untuk apa? Nanti saat modelnya nggak keluar, kita siram lagi dengan barang itu agar barang bawah juga ikut aku nantinya. Itu kan lebih bagus kan dalam usaha thrifting. Dan bal ini juga dibeli orang itu dengan budget harga yang mereka tuh nggak mengetahui jenisnya gitu, tapi nggak mengetahui berapa banyak barang brandnya, berapa banyak barang AB-nya gitu, yang mengetahui jenisnya aja. Di balik semua itu ada topi, dress katun, dress zipper, kaos cowok dengan pendek, kaos cewek dengan pendek, cewek dengan pendek, kaos cowok dengan panjang, kaos cewek dengan panjang, dia ada semua. Kan tentukan aja kita marketnya kemana, mau kemana nih larinya kita gitu. Karena semua item itu memang ada mengenai target market gitu. Mungkin dikenal dengan kalau cewek dengan pendek itu dikenal dengan mungkin marketnya itu orang-orang yang buat sehari-hari, ada buat santai gitu, atau buat luaran dan di dalamnya itu dikasih kaos panjang, itu juga bisa didobel. Gitu. Intinya marketnya berbeda dia. Sementara kalau tempat cewek panjang tadi itu mungkin ibu-ibu atau orang-orang yang suka pakai hijab atau buat ke gereja atau ke masjid gitu, mungkin marketnya di sana. Itulah untuk kita mengenal satu pasar. Apa sih yang dibutuhkan pasar itu dengan cara itu? Yang mereka butuhkan apa? Bukan apa yang kita mau. Kita menjual itu kan apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang kita mau jual gitu. Dengan begitu kita bisa caranya itu membaca satu pasar. Apa sih yang menonjol di tempat saya ini? Apa sih yang laku di tempat saya ini gitu? Berapa sih target market saya ini gitu? Kita bisa lihat itu dengan cara nanti ditanyakan lagi sama penjualnya. Bang, ini target market saya ini ke sini loh, Bang. Item mana nih yang bisa kita jual? Nah, tanyakan sama ada penjualnya. Biasanya mereka itu sebelum menjual bang, mereka juga udah melalui yang jual eceran gitu. Jadi mereka banyaknya tuh mempunyai ilmu. Kita bisa belajar dari pengalaman mereka, karena ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang berdasarkan dari pengalaman seseorang atau pengalaman pribadi. Itulah ilmu yang paling bermanfaat, ilmu yang paling tinggi itu, karena orang itu langsung melakukan, udah kenyataan, udah faktanya gitu, bukan trik-trik, bukan dia langsung ke apa adanya gitu.
Itulah ilmu-ilmu yang paling bermanfaat tadi. Kita bisa mendapatkan itu, nggak harus kita harus ini mengalami jatuh dulu atau gimana dulu, nggak harus. Kita bisa bertanya sama orang lain tentang mengenai, dan kita akan mendapatkan ilmunya gitu. Tapi itu sih ya buat teman-temanku semua yang mau pusat tripping ya tadi. Pusat tripping ini banyak banget jenis itemnya. Tentukan aja itemnya mau kemana nih, jenisnya mau kemana nih, mau jualnya kemana nih, marketnya kemana nih, tentukan itu aja. Begitu banyak item trading jenis pakaian yang bisa kakak kelola. Dan tentunya semua ini tergantung dari harga-harganya, budget-budgetnya. Ada yang budget 3 juta, ada yang budget 4 jutaan, ada yang 5 jutaan ya kan? Tergantung dari segmen pasar kakak gitu. Ada di kalau cewek dengan panjang itu harganya di 3 jutaan, kalau cewek dengan pendek itu harganya 4 jutaan. Beda lagi dengan kalau cewek dengan panjang. Kenapa bang? Item cowok lebih mahal daripada item cewek, karena memang modalnya lebih mahal gitu. Orang jualnya kalau cowok itu lebih mahal gitu. Perbedaannya mungkin di 2 jutaan kan. Dan saya juga dulu mulainya itu dari item cowok, usahanya item cowok hingga semua item saya bongkar. Nah itulah saya bisa memastikan bahwa kode dan brand itu tidak menentukan barang bagus atau jeleknya. Kode itu hanya pertanda, brand itu hanya pertanda sebuah karung gitu. Mau dress katun, dress chiffon, mau blus katun, blus chiffon, itu ada segmen pasarnya kak gitu. Di bal thrifting ini yang paling kita membuat orang tuh ini pasar itu ya tadi ya tuh jenisnya tuh semua ada. Topi ya ada, topi yang ini punya full topi, satu balnya full topi seperti topi. Ini topi ini nggak bisa kak dibikin bal seperti yang bal ini, bikin bal beratnya ini. Dibikin bal 60 kilo nggak bisa, beratnya 60 kilo bikin dia bikin 50 kilo. Karena apa? Dia rentah. Kalau dia dibikin bal yang beratnya sama, di press pakai mesin press itu semuanya akan matang, weight-nya akan matang. Sama kayak tas juga gitu. Kalau dia ditekan dengan mesin press dengan bal yang beratnya sama, itu akan jika riginya akan lebih besar. Karena resleting itu pada matang gitu. Itulah yang membuat perbedaannya itu material tadi. Nah ini juga anak tipis, contoh tipis ini gini. Dia tuh isinya lebih banyak tipis-tipis, isinya juga lebih banyak dia. Ada dress ini, ada kemeja anaknya, ada celana anaknya gitu. Dia lebih ke tipis-tipis, bahannya bahan tipis-tipis, bahan-bahan buat anak sehari-hari gitu. Dan kalau banding-bandingkan kalau untuk mengenai market mendingan tipis dulu kalau bagi saya. Nah perkara tipis itu lebih ke anak-anak yang buat main-main, buat santai, mungkin buat bepergian juga bisa ya. Sementara kalau tebal itu jarang kalau orang itu buat main tebal, panas. Kecuali memang di tempat dia tuh cuacanya tuh memang dingin, mungkin bisa jadi pakai anak tebal. Untuk lokasi kita ada di Bandung ya, Bandung Jawa Barat di Gede Bagi. Teman-temanku yang mau langsung datang ke gudang agar bisa memastikan kita usaha kita perkembangannya ke depannya itu baik banget. Datang ke gudang dia, kita bisa berdialog sama dia, sharing sama dia untuk mengenai barang-barang dan perkembangan bisnis kita ke depannya. Itu akan lebih baik kan, agar usaha kita itu bisa berkembang dengan lama gitu. Dan usaha ini juga bagus loh buat ibu-ibu yang mungkin notabene itu sebagai IRT, ibu rumah tangga. Ini juga bisa bu. Nah, ibu-ibu yang mengumpulkan uang itu daripada uangnya dipendamin, ditabungin, itu akan lebih baiknya kalau uang itu diputarin. Kenapa? Karena kemungkinan panjangnya akan lama dan kemungkinan bertambah itu akan lebih besar daripada uangnya itu kita diamin aja dia nggak bertambah. Takutnya nanti gini, mungkin suami ibu bisa menabung uang karena mungkin dia masih kuat dalam bekerja dan usaha, tapi nggak selamanya mereka kuat, nggak selamanya mereka bekerja. Ada masa pensiunnya, ada masa mereka harus istirahat nggak kuat bekerja. Makanya kita sebagai istri itu kalau bisa membantu itu lebih baik, bantu suami untuk memutarkan uang tersebut itu akan lebih baik. Ini juga bagus buat ibu-ibu yang mau usaha thrifting. Dan juga banyak customer saya itu hampir 40% itu larinya ke IRT, ibu-ibu rumah tangga. Dimana ibu-ibu itu yang dulunya mengumpulkan uang, mereka setelah mengumpulkan, mereka tuh berniat untuk mengumpulkan uang itu agar uang itu bisa bertambah lagi. Ini juga bagus buat perkembangan ini ekonominya.
bagus banget. Dan usaha tripping ini juga alhamdulillah makin hari makin meluas ya, makin meluas. Karena apa? Ya mungkin karena banyak orang yang membutuhkannya. Orang-orang dia tuh bisa menjangkau semua pasar gitu, dari kalangan orang-orang atas bawah, sama orang-orang menengah pun bisa dia memilikinya. Bahkan ada beberapa barang yang brandnya itu lumayan mahal dengan harga di jantung orang dengan nominal harga yang bisa dijangkau gitu, tanpa mengurangi biaya orang-orang itu tersebut gitu. Dengan harga 20.000, 30.000 kita jual dengan barang-barang yang lumayan bagus gitu. Makanya itulah yang membuat usaha tripping ini makin hari itu makin berkembang gitu. Nah saya itu 40% ibu-ibu yang udah sharing, Bang gimana nih Bang untuk mengembangkan satu usaha ini. Saya akan jelaskan karena apa. Sebelum saya menjual banyak, saya dulu menjual banyak caranya. Saya udah banyak pengelolaannya, sampai saya jual per pieces, hingga saya bisa beli per bal, itu juga saya alami. Dan saya bisa membagikan semuanya pengalaman itu kalau ada yang mau menanyakan hal itu ya. Di tripping ini indahnya gini, misalnya kita membeli satu bal tadi, kita itu harus memisahkan barangnya. Makanya butuh banget nama strategi tadi. Memisahkan kualitas A, kualitas B, kualitas C-nya. Kita tentukan harga dalam masing-masing kualitas tersebut. Standar harganya memang harus kita tetapkan. Barang A bisa jual dengan sekian harga, barang B sekian harga, barang C sekian harga. Dan buat teman-temanku juga, semuanya siapapun yang bisa mau ada datang ke gudang kita itu boleh banget. Agar apa? Agar kita tuh bisa berdialog langsung, kita langsung gitu. Dan alhamdulillah dari gudang kita ini selalu ada banyak tamu-tamu yang datang, kan dari Papua, Kalimantan, bahkan dari Sumatera Barat, Sumatera Timur itu banyak yang datang. Mereka sering datang ke gudang kita, hanya itu berdialog dengan mereka, langsung lihat barang dan langsung membongkar di gudang kita. Dan nanti setelah kita, ini juga cara ya agar kita tidak tertipu ke depannya. Jadi ibu-ibu juga hanya menemukan waktu satu kali datang ke gudang orang tersebut. Nanti untuk next selanjutnya, aneh kala di barang dia nggak ada, bisa minta dia carikan barang itu, atau setelah kita mendapatkan barang itu bisa minta dia untuk mengecek barangnya. Kalau tempatnya itu nggak jauh, nggak beda gitu. Beda lagi halnya dengan ibu, ini mau dicek barang, saya di Bandung, sementara dicek barang, orang mengatakan barang ke dari Jakarta ke Bandung nggak mungkin lah ya, yang minimal kalau bilangnya Bandung gitu. Begitu. Budget bal ini bisa didapat yang mulai usaha di 3 juta, 4 juta, dan 5 juta, tergantung dari kita maunya kemana tuh. Tapi alangkah baiknya kalau kita banding-bandingkan ya, banyak yang tanya ke saya itu, DM saya itu nanyakan ini, misalnya pakai usaha dan bal-balan gitu. Untuk memulai itu bagusnya ke bal atau pakai usaha. Bal aja dulu, karena apa? Bal itu kita ngambil keuntungannya. Di sana tuh kita bisa tahu barang A, barang B, dan barang C. Sementara di pakai usaha nggak ada ya, barang jetpot itu nggak ada lagi. Hanya ada barang-barang yang standar, barang B ke bawah ya. Karena biasanya usaha itu barang-barang jetpot tadi itu udah diambil sama keduanya. Jadi kalau kita banding-bandingkan, ya mending ke bal langsung, tapi walaupun dengan budget berapapun. Gak harus dengan budget yang mahal, di budget 3 juta pun bisa mulai, budget 3 juta gitu. Ada yang budget 4 juta, tergantung dari kemampuan kita, maunya mulai kemana nih gitu. Itulah yang indahnya usaha tripping ini, Bu. Dan dia tuh selalu ini ya, tripping ini berbeda-beda untuk kuantitinya, tergantung material tersebut gitu. Nah seperti ini, wedding ini materialnya lebih tebal ini. Ini mungkin isinya itu di 100 biji-an. Bisa nggak sampai dia. Gitu. Kalau kaos anak dia material tipis-tipis, itu bisa di 1000 pieces. Yang menentukan itu bukan berapa kuantitinya, tapi berapa beratnya ya. Nanti ya, material itu berbeda-beda, ketebalannya berbeda-beda. Jaket juga begitu, jaket tebal dan jaket tipis itu yang berbeda. Topi juga begitu. Nah, di bal ini indahnya begini, Bu. Ini kan jumpsuit jean dari bal, dari bal Triple T, dari bal Korea. Ini jumpsuit jean dari bal dari bal Cina. Nah, yang menentukan itu bukan masalah balnya, bal barang bagusnya itu, tapi masalah itemnya ini. Dengan hoki-hoki ya. Nggak menentukan barang Cina ini lebih bagus dari barang Korea, nggak menentukan barang Korea itu lebih bagus dari Cina. Enggak. Semuanya itu pada sama. Ya. Jadi jangan pernah kita tuh dominan ke satu brand, satu kode. Kode yang brand itu hanya pertanda sebuah karung, yang pertanda sebuah material gitu ya. Dan buat teman-teman juga, agak kita dari itu melimpahkan yang tadi. Salah satunya tadi, ini kita udah biasa bongkar-bongkar bisa tertib. Karena kita tuh fanatik satu bal.
Orang kita tuh harus membuka bar itu, harus membeli bar itu. Nah jadi orang-orang tuh yang otaknya memang niat mau nipu itu, mereka ada peluang, ada jalan buat menipu kita. Makanya jangan pernah tanyakan kode brow dan brand banyak. Bahaya itu buat ramal bisnis kita ke depannya. Tanyakan aja itemnya apa, materialnya apa itu. Yang pasti kan saya tidak beli bar, kawan ini masih tersegel. Tapi bar ini banyak orang salah persepsi juga. Karena dengan kasus bar refake, mereka tuh banyak mengklaim bahwa barangnya seperti ini, ya kenal seperti ini, mereka barang-barang refake, bukan. Jadi melihat bar refake itu dari gulungan ini, Bu. Gulungan kawannya. Biasanya kalau stem pabrik, mereka tuh alurnya sama. Kalau ke kiri semua, yang satunya gilirannya 6 ya 6 gitu. Atau seperti ini di topi ini. Tuh. Gulirannya sama. Ini yang menentukan bukan masalah barang kendor atau tidak kendornya. Kalau di barang kendor mungkin topi ini refake semua, tapi enggak. Menentukan itu gulungan kawat ya, tarik putar kawat. Ini pakai mesin gitu. Jadi menentukan. Sekarang juga ini Bu, makanya itu kita tuh jangan suka mengklaim dengan barang yang nggak lagi fresh, udah klaim barangnya nggak lagi bagus atau kurang utuh, bukan. Barang ini kan udah bahannya kan rentah, jenis pakaian loh, bukan jenis besi. Kalau besi mungkin dia nggak akan benyot-benyot, tapi kalau pakaian dia kan barang ini masuk kita ini sudah seperti ini, bahkan subsidinya itu bisa sampai kadang 7 atau 8. Nah wajar, alangkah wajarnya kalau dia tuh sedikit mengembung di sini, atau ada yang sebagian ini kendor kawannya karena ketimpa. Karena barang ini kan rentah gitu. Kecuali presan ini besi, kalau dia besi semua materialnya mungkin nggak akan kempot ya. Tapi karena di jenis pakaian dia pakaian kan rentah, jadi ini aja masih kempot ya. Apalagi ditindak. Jadi yang menentukan itu biasanya tuh orang tanyakan ini dari kawan, dari guliran kawan itu. Untuk menentukan barang refake atau enggaknya ini gitu. Jadi ini juga cara bagus loh buat ibu-ibu ya untuk menentukan agar peluang dapat barang bagus itu lebih dapat. Jadi pastikan kawannya kalau kawannya itu benar-benar sama, benar ya, itu mungkin barang kemungkinan besar dapat barang bagus itu akan lebih ada. Pastikan barangnya itu masih tersegel, jangan sampai barangnya udah dibongkar. Kalau udah dibongkar, kemungkinan barang bagus itu udah hilang, udah diambil orang. Nah, kayak ini juga brand bal juga banyak. Ini ada Cina dari bal burung, ini dari bal Aji, dari bal Good News. Semua makanya itu yang menentukan itu bukan masalah kode atau brand, menentukan itu itemnya. Tanyakan aja itemnya apa sih itemnya gitu. Gitu aja, itu akan lebih bagus. Dan memang kalau ada waktu ya untuk agar kita tuh lebih memungkinkan kita dapat barang baru, jadi kita langsung datang ke tempat dia, lihat gudang dia. Kita bisa langsung sortir gudang dia. Saya sering loh. Ini buat pemula-mula sering banget. Pelanggan saya itu banyak pemula. Jadi orang-orang yang belum tahu, "Bang, bantu dong Bang, saat barang sampai bantu saya." Bantu bagaimana nih Bu? Bilang gitu kan. Bantu saat barang sampai, bantu sortir. Oh bisa. Nanti setelah barang sampai, Bunda telepon saya, nanti kita video call. Nanti saya akan bantu misalkan barang A, B dan C nya Bunda. Nanti tapi tentunya Bunda nanti ini aku tulis di buku-buku biar Bunda tahu, oh ini barang B, ini barang C, ini barang A nya gitu. Misalkan. Ya juga ya. Itu memang harus benar-benar menetapkan harganya biar kita tuh peluang gagal itu enggak ada. Tetapkan harganya, jangan sampai kita takut karena barangnya enggak laku. Jangan. Berpikir bagaimana kalau barang itu lakunya kencang, berpikir gitu. Dan seseorang itu mengalami hal itu. Dulu mereka yang mungkin bingung dalam berusaha, ya mungkin sekarang sebagian besar orang itu udah berhasil. Kenapa? Sebagian dari para filsafat, ilmuwan, filosof bilang kejeniusan itulah inti dari kebingungan itu dari kejeniusan itu. Di saat orang bingung dalam menentukan usaha yang mereka mau mulai, itu adalah kejeniusan yang mereka pendam. Jadi mereka itu mempunyai planning berikutnya. Bagaimana sih untuk membawa usaha ini lebih maju ke depannya? Itu yang mereka pikirkan. Makanya para stoik itu bilang kalau kita bingung jangan pernah kita berhenti. Kita memulai mulai usaha ini. Dan semua item di bar ini ada, semuanya ini lengkap itemnya. Dari item anak-anak, dewasa, perabotan pun juga ada. Tergantung item yang mampu kita ambil aja. Tergantung item sesuai dengan market kita aja. Dan wajib banget kita sebagai penjual bar ini mengenal pasar, karena kita itu mau mencukupi kebutuhan masa tersebut gitu. Contoh di tempat ibu itu banyak pabrik. Bisa mulai dengan kaos cewek dengan ini, kantoran cewek, kantoran cowok, atau baju kemeja putih, atau meja-meja lain gitu.
itu akan lebih masuk marketnya ke sana. Itulah untuk kita membaca satu pasar itu bukan membaca apa yang dibutuhkan pasar, tapi kita membaca apa yang mereka cari di pasar. Dalam usaha itu yang penting itu tadi, kita harus mempunyai nilai-nilai. Sebagai pedagang itu harus punya nilai. Apa sih yang membedakan toko MBL sama toko lain? Apa sih yang membedakan toko Bang Lekat sama yang lain gitu? Punya nilai itu agar orang itu bisa mengambil kesimpulan, oh ini mungkin orangnya lebih bisa dipercaya, oh ini orangnya baik tapi kayaknya kurang bisa dipercaya gitu, kesimpulan begitu. Makanya seseorang itu mereka itu lebih fokus ke kelebihan dia. Apa sih kelebihan saya pokoknya ke sana gitu, bukan apa kekurangan saya, apa kelebihan saya, dan saya dalami itu, saya manfaatkan itu sebagai peluang agar saya itu bisa meningkat ke depannya. Nah itu juga yang harus dilakukan ibu-ibu sebagai pengusaha gitu, thrifting. Jadi usaha thrifting ini ibu-ibu nggak usah bingung ya karena takut rugi atau apa, nggak jangan takut gitu, karena kemungkinan rugi itu kecil di usaha thrifting ini. Makanya kita butuh banget untuk mengatur mental itu agar apa? Agar tumbuh strategis tadi. Kalau kita udah punya mental, strategis itu akan tumbuh sendiri. Oh ini loh, cara dagangnya seperti ini, nanti akan tumbuh itu. Tapi kalau kita sebelum takut rugi, takut gagal, takut ketipu, itu akan berantakan nantinya, keberantakan. Jadi yang ide-ide yang kita udah dapat pun, ide-ide yang sudah kita pelajari pun, itu akan hilang dengan sendirinya karena dihantui rasa ketakutan. Makanya butuh banget kita tuh menguat satu mental kita agar bisa membentuk satu karakter kita. Itu ibu-ibu ya. Dan jangan takut juga barangnya nggak laku, ada barangnya itu akan busuk, ada barangnya apa. Jangan takut, karena barang ini ya nggak akan membusuk, nggak akan laku, pasti laku gitu, karena yang dibutuhkan orang sama kayak kebutuhan makan loh, kebutuhan makan ini. Orang tuh mau berubah hari ini pakai baju ini, nanti sore pakai baju lain lagi, sore lagi pakai baju lain, itu yang orang melakukan usaha thrifting. Mereka tuh selalu mau berganti-ganti, hari demi hari itu mau berganti-ganti gitu. Dan ini juga yang menjadi nilainya gitu. Bisa orang membuka thrifting ini, kalau saya dulu ya, saya tuh bingung juga mau usaha ini karena usaha yang mana gitu. Sementara usaha yang lain mungkin udah saya gelutin. Saya coba kan usaha thrifting ini, coba mulainya satu bal itu saya bongkar, saya tanyakan sama penjual bagaimana cara pengelolaannya, bagaimana step untuk mengatur harganya, tanyakan sama yang detail, saya fokus item itu. Nah setelah saya benar-benar menguasai item itu, saya pindah ke item lain. Jadi orang juga menanti. Saya tanya sama pada customer saya, kami juga menanti loh bang, menanti apa sih yang terupdate di toko abang hari ini, apa sih yang terbaru. Jadi saya itu mempunyai perencanaan bagaimana biar tiap hari itu saya itu selalu berganti apa yang saya jual, berarti apa yang warna yang saya jual gitu. Tapi tetap saya fokus dengan satu apa yang saya jual. Begitu, saya ini terus. Karena di hari Senin pajang saya seperti ini. Di hari Selasa harus seperti ini. Barang kaki dinaikkan, barang bawah diturunkan, diturunkan gitu. Jadi itu. Jadi dalam pemasaran juga mereka itu untuk bentuk harga juga ada cara masing-masing. Mungkin toko sebelah, kakak pernah lihat nih, mungkin kakak pernah pergi dalam satu mall. Di mall itu mungkin di tempat lain mereka ada yang jual 10.000-an obral. Di toko lain mungkin ada yang diskon 50%, jual harga 10.000 tetap sama. Nah tingkat lakunya itu pasti besar yang diskon tadi. Karena apa? Karena orang menilai itu jadi kalau orang itu bisa melihat dengan sejenak. Jadi gini, di saat ibu menawarkan barang yang bagus menurut ibu, tapi stempelnya itu nggak bagus menurut saya akan mengklaim bahwa barang itu nggak bagus. Begitu juga yang dilakukan orang lain. Makanya orang itu mau melihat dulu stempelnya. Makanya butuh banget kita tuh strategisnya di perubahan dalam suatu barang yang kita jual. Hari ini barang merah di atas, besok barang merah di bawah, besok barang merah di samping kiri, samping kanan, itu akan mempunyai nilai tambah, gitu, nilai lain. Itulah yang membuat seseorang tuh membentuk strategis tadi dalam bal ini. Bal ini item apapun ada, dari item anak-anak, dewasa, atasan, bawahan. Ibu bisa kelola apapun itemnya, tentukan harganya, budgetnya kemana nih.
Karena di Bali itu dia tuh harganya berbeda-beda tergantung dari jenisnya itu. Ada harga 3 juta sampai harga 10 juta tergantung dari jenisnya. Buat kawan-kawan semua sebagai pengusaha trading tetap tenang, jangan takut karena barang nggak laku. Karena barang ini nggak membusuk, nggak basi. Banyak trik yang harus kita lakukan dalam usaha trading ini dengan cara kita memastikan akunnya itu keaslian testimoni dia. Ya, dengan begitu kita tidak akan tertipu. Saya Muhammad Laka dengan video ini saya terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.